Baik, selamat pagi, salam olahraga. Jai, perkenalkan nama saya Edward Sulimamun dengan NIM 230111585. Di video kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu model pembelajaran gerak dalam PJOK dan model pembelajaran kebugaran dalam PJOK. Baik, di sini kita akan memasuki materi yang pertama, model pembelajaran gerak dalam PJOK. Secara umum, yang dimaksud dengan model pendidikan gerak sering juga disebut movement education dalam PJOK adalah salah satu model pembelajaran berfokus pada pengembangan gerak-gerak siswa dasar, terutama untuk anak usia sekolah dasar. Yang pertama, konsep utama metode pendidikan. Metode ini menekankan pada pengembangan gerak dasar. Tujuannya adalah membantu anak menguasai berbagai pola gerak, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, yang menjadi fondasi untuk keterampilan olahraga yang lebih kompleks. Yang berikut, education dan kreativitas. Siswa didorong untuk berpikir kreativitas dan menemukan cara mereka sendiri dalam mencegah masalah gerak. Yang berikut, pembelajaran berbasis permainan. Aktivitas pembelajar yang dilakukan dalam bentuk permainan yang sangat sesuai dengan karakter anak sekolah dasar yang suka bermain. Yang berikut, fokus pada proses dan konsep gerak. Model ini menekankan pada pemahaman konsep dan komponen gerak seperti ruang, waktu, daya atau usaha, dan hubungan. Yang berikut, ciri-ciri khusus model pendidikan gerak. Yang pertama, tidak ada contoh gerak baku. Guru tidak selalu memberikan contoh tugas gerak yang harus ditiru persis. Siswa didorong untuk mencari cara memecahkan masalah gerak secara mandiri. Yang berikut, siswa bergerak bebas dan aktif. Semua siswa aktif bergerak secara bersamaan yang menyesuaikan pola gerak sesuai tugas yang diberikan guru. Yang berikut, mendukung rasa berhasil. Dengan adanya kebebasan eksplorasi, setiap anak memiliki kesempatan untuk merasakan berhasil sesuai dengan kemampuan dan cara mereka. Yang berikut, pengembangan konsep kognitif tentang gerak. Selain aspek fisik, model ini juga membantu mengembangkan pengetahuan kognitif anak tentang bagaimana dan mengapa suatu gerak dilakukan. Yang berikut, tujuan utama model pendidikan gerak. Tujuan utama adalah agar siswa menganalisis gerak dan menemukan posisi yang tepat untuk mengembangkan keterampilan gerak dasar yang memadai sebagai bekal kecepatan hidup. Memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep gerak, misalnya wilayah umum atau pribadi, tingkat gerak, arah, dan kualitas gerak seperti daya dan kecepatan. Singkatnya, model pendidikan gerak adalah pendekatan yang humanis dan berpusat pada siswa, di mana belajar gerak adalah proses eksplorasi yang menyenangkan dan bermakna. Yang berikut, model pembelajaran kebugaran atau fitness education dalam pembelajaran PJOK. Apa itu model pembelajaran kebugaran? Model pembelajaran kebugaran adalah suatu model pembelajaran dalam PJOK memiliki fokus utama pada peningkatan kebugaran jasmani siswa dan pembentukan pola hidup sehat yang sepanjang hayat. Model ini tidak hanya sekadar melatih fisik siswa, tetapi juga mengajarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan agar siswa dapat mengolah dan memelihara. Model ini memiliki tujuan utama yang bersifat mendidik, mengutamakan partisipasi semua siswa, memastikan setiap siswa terlibat aktif dalam aktivitas fisik untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani mereka, tanpa memandang tingkat kemampuan awal. Memberikan pengetahuan dan motivasi agar siswa mampu dan mau melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari, gaya hidup aktif sehingga dewasa.
Yang berikut komponen kebugaran jasmani yang diajarkan. Pembelajaran dalam model ini secara khusus akan mencakupi komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, seperti daya tahan paru, jantung, kemampuan melakukan aktivitas dalam waktu lama, misalnya lari, bersepeda, berenang, kekuatan otot, kemampuan otot menahan beban, misalnya push up atau angkat beban. Yang berikut daya tahan otot, kemampuan otot melakukan kontraksi berulang seperti sit up, kelenturan atau fleksibilitas, kemampuan menggerakkan sendi secara luas, misalnya peregangan dinamis atau statistik. Komponen tubuh, perbandingan antara massa otot, tulang, dan lemak tubuh. Yang berikut prinsip pembelajaran model kebugaran. Beberapa hal yang ditekankan dalam penerapan model ini adalah pengetahuan atau kognitif. Siswa diajarkan konsep dan prosedur tentang bagaimana pencapaian dan misalnya memahami prinsip latihan fitness, integratif, time trip. Keterampilan atau psikomotor, siswa mempraktikkan berbagai latihan dan aktivitas fisik yang bertujuan meningkatkan komponen kebugaran atau sikap, perilaku, membangun kesadaran, motivasi, dan tanggung jawab siswa untuk berpartisipasi dalam melihat pola hidup sehat, interaksi dengan konsep healthy life. Kebugaran diajarkan sebagai bagian dari kerangka gaya hidup sehat yang lebih luas, termasuk nutrisi, istirahat, dan pencegahan penyakit. Model pembelajaran kebugaran seringkali dikemas melalui motivasi agar lebih efisien dalam menarik bagi siswa, sekaligus mencakupi tujuan peningkatan kebugaran gaya hidup sehat lebih luas, termasuk nutrisi, istirahat, dan pencegahan penyakit. Dalam praktiknya, model pembelajaran kebugaran sering dikemas melalui modifikasi permainan atau latihan sirkuit agar lebih efisien dan menarik bagi siswa, sekaligus mencakupi tujuan peningkatan kebugaran dan pemahaman konsep. Baik, mungkin saja materi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.